Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Rahman Novianto, NIM 1805 0754 007, kelas 2018 Manufaktur. Di sini saya akan menjelaskan tentang resum peraturan dan tata kelola K3 dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970, Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, PP Nomor 50 Tahun 2012, dan ISO 45001 2014. Pendahuluan. Keselamatan dan kesehatan kerja K3 merupakan bagian penting pada suatu pekerjaan di laboratorium, perusahaan, maupun di bengkel. Resiko kegagalan akan selalu ada pada suatu aktivitas pekerjaan yang disebabkan perencanaan yang kurang sempurna, pelaksanaan yang kurang cermat, maupun akibat yang tidak disengaja. Ya, di sini saya menjelaskan tentang isi dari UU Nomor 1 Tahun 1970, yang mana dari UU Nomor 1 Tahun 1970 ada pengertian tempat kerja. Menurut UU Nomor 1 Tahun 1970 Pasal 1, tempat kerja ialah tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap, di mana tenaga kerja bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha, dan di mana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya. Di UU Nomor 1 Tahun 1970 terdapat 3 tujuan, yaitu 1. Agar tenaga kerja dan setiap orang lainnya yang berada dalam tempat kerja selalu dalam keadaan selamat dan sehat. Yang kedua, agar sumber produksi dapat dipakai dan digunakan secara efisien. Yang ketiga, agar proses produksi dapat berjalan tanpa hambatan suatu apapun. Dasar hukum ini ada 2, yaitu yang pertama Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 5, Pasal 20, dan Pasal 27. Yang kedua Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang ketentuan-ketentuan pokok mengenai ketenagakerjaan. Ruang lingkup. Ruang lingkup ini dijelaskan pada Pasal 2 UU Nomor 1 Tahun 1970 yang isinya tentang Undang-Undang Keselamatan Kerja yang memuat aturan-aturan dasar atau ketentuan-ketentuan umum tentang keselamatan kerja dalam segala tempat kerja, baik di darat, di dalam tanah, di permukaan air, di dalam air, maupun di udara yang berada di wilayah kekuasaan hukum Republik Indonesia. Terus ada syarat-syarat K3. Syarat-syarat K3 ini ditetapkan dalam pasal-pasal berikut ini, yaitu pasal 3 ayat 1 berisikan arah dan sasaran yang akan dicapai. Pasal 2 ayat 3 merupakan escape klausul sehingga rincian yang ada dalam pasal 3 ayat 1 dapat diubah sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknik, dan teknologi serta penemuan-penemuan di kemudian hari. Terus ada pasal 4 ayat 2 yang mengatur tentang modifikasi persyaratan teknis keselamatan dan kesehatan kerja yang memuat prinsip-prinsip teknis ilmiah menjadi suatu kumpulan ketentuan yang disusun secara teratur, jelas, dan praktis. Terus juga ada penguasaan K3. Penguasaan K3 ini dijelaskan pada pasal 5 UU Nomor 1 Tahun 1970 yang isinya bahwasanya direktur melakukan pelaksanaan umum terhadap UU Keselamatan Kerja, sedangkan pegawai pengawas dan ahli keselamatan dan kesehatan kerja ditugaskan menjalankan pengawasan langsung terhadap ditaatinya dan membantu pelaksanaan UU Keselamatan Kerja. Terus ada pembinaan K3. Pembinaan K3 ini dijelaskan pada pasal 9 UU Nomor 1 Tahun 1970 yang isinya bahwasanya Undang-Undang Keselamatan Kerja mengatur tentang kewajiban pengurus dalam melaksanakan keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerjanya. Undang-Undang Keselamatan Kerja juga mengatur kewajiban tenaga kerja. Pengurus juga wajib melaksanakan pembinaan bagi semua tenaga kerja. Pengurus diwajibkan mematuhi semua syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku. Hal ini juga berlaku pula bagi orang lain yang memasuki tempat kerja tersebut. Terus juga ada ketentuan pelanggaran.
Ketentuan pelanggaran ini dijelaskan pada pasal 15 UU Nomor 1 Tahun 1970 yang isinya bahwasanya ancaman hukuman dari pelanggaran ketentuan UU Keselamatan Kerja adalah hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan atau denda setingginya Rp100.000. Proses pro justisia dilaksanakan sesuai dengan UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP. Peraturan pelaksanaan. Peraturan pelaksanaan dikelompokkan menjadi dua, yaitu peraturan pelaksanaan yang bersumber dari Felix H. Reglement 1910 berupa peraturan khusus yang masih diberlakukan berdasarkan pasal 17 UU Keselamatan Kerja. Yang kedua, peraturan pelaksanaan yang dikeluarkan berdasarkan UU Keselamatan Kerja sendiri sebagai peraturan organiknya. Terus di sini saya akan menjelaskan dasar-dasar keselamatan dan kesehatan kerja. Di sini menjelaskan tentang tujuan K3. Tujuan K3 ini terdapat 3. Yang pertama yaitu setiap tenaga kerja dan orang lainnya yang berada di tempat kerja mendapat perlindungan atas keselamatannya. Yang kedua, setiap sumber produksi dapat dipakai dan dipergunakan secara aman dan efisien. Yang ketiga, proses produksi dapat berjalan dengan lancar. Terus di sini juga ada pengertian K3. Pengertian K3 ini menurut PP 50 tahun 2012 pasal 1 ayat 2 yang dimaksud dengan K3 adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Dasar-dasar keselamatan dan kesehatan kerja juga ada berisi prinsip dasar pencegahan kecelakaan. Rangkaian faktor-faktor penyebab kejadian kecelakaan dapat diurutkan sebagai berikut. Yang pertama, kelemahan pengawasan oleh manajemen. Yang kedua, adanya penyebab dasar. Yang ketiga, kecelakaan. Dan keempat, biaya kecelakaan. Terus, di sini juga ada prinsip dasar pencegahan gangguan kesehatan. Rangkaian faktor-faktor penyebab gangguan kesehatan dapat diurutkan sebagai berikut. Yang pertama, beban kerja, fisik, dan mental. Yang kedua, lingkungan kerja, baik fisika, kimia, biologi, ekonomi, dan psikologi. Yang ketiga, kapasitas kerja, pengetahuan dan keterampilan, kesegaran jasmani dan rohani, status kesehatan atau gizi, terus usia, jenis kelamin, dan ukuran tubuh. Metode pencegahan kecelakaan kerja dan gangguan kesehatan. Dalam upaya pencegahan kecelakaan ada 5 tahapan pokok, yaitu 1. Organisasi K3, 2. Menemukan fakta atau masalah berupa survei, inspeksi, observasi, investigasi, dan review rekod kecelakaan. Yang ketiga, analisis. Yang keempat, pemilihan atau penetapan alternatif atau pemecahan. Dan kelima, pelaksanaan. Analisis kecelakaan kerja. Menurut peraturan perundang-undangan, setiap kejadian kecelakaan kerja wajib dilaporkan kepada Departemen Tenaga Kerja selambat-lambatnya 2 kali 24 jam setelah kecelakaan tersebut terjadi. Kecelakaan kerja yang wajib dilaporkan adalah kecelakaan kerja yang terjadi di tempat kerja maupun kecelakaan dalam perjalanan yang terkait dengan hubungan kerja. Laporan analisis kecelakaan harus dapat menggambarkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, bentuk kecelakaan tipe cedera pada tubuh. Yang kedua, anggota badan yang cedera akibat kecelakaan. Yang ketiga, sumber cedera dan perbuatan tidak aman. Yang keempat, tipe kecelakaan atau peristiwa yang menyebabkan suatu cedera. Yang kelima, kondisi berbahaya atau kondisi fisik yang menyebabkan suatu kecelakaan. Yang keenam, penyebab kecelakaan, baik itu berupa peralatan atau terkena mesin yang berbahaya. Yang ketujuh, sub penyebab kecelakaan. Sistem manajemen K3. Di dalam sistem manajemen K3 ini ada kebijakan K3, perencanaan K3, dan pelaksanaan K3. Kebijakan K3 ini diatur dalam
PP Nomor 50 Tahun 2012 yang dijelaskan pada pasal 8, yaitu pengusaha harus menyebarluaskan kebijakan K3 yang telah ditetapkan kepada seluruh pekerja atau buruh. Orang lain selain pekerja atau buruh yang berada di perusahaan dan pihak lain yang terkait. Perencanaan K3. Menurut PP Nomor 50 Tahun 2012 Pasal 9 Ayat 5, rencana K3 paling sedikit memuat 1. Tujuan dan sasaran. 2. Skala prioritas. 3. Upaya pengendalian biaya. 4. Penetapan sumber daya. 5. Jangka waktu pelaksanaan. 6. Indikator pencapaian. Dan yang terakhir, sistem pertanggungjawaban. Pelaksanaan K3. Pelaksanaan K3 ini diatur dalam PP Nomor 50 Tahun 2012 yang dijelaskan pada pasal 10 ayat 2, yaitu pengusaha dalam melaksanakan rencana K3 didukung oleh sumber daya manusia di bidang K3, prasarana, dan sarana. Evaluasi K3. Evaluasi K3 dalam PP Nomor 50 Tahun 2012 dijelaskan pada pasal 14 ayat 1 dan 2, yaitu yang berbunyi pasal 1, pengusaha wajib melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja K3. Yang kedua, pemantauan dan evaluasi kinerja K3 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 melalui pemeriksaan, pengujian, pengukuran, dan audit internal SMK 3 dilakukan oleh sumber daya manusia yang kompeten. Terus ada perbaikan K3. Perbaikan K3 dalam PP Nomor 50 Tahun 2012 dijelaskan pada pasal 15 ayat 1, 3, dan 4, yaitu untuk menjamin kesesuaian dan keefektivitas penerapan K3, pengusaha wajib melakukan peninjauan. Terus pada ayat ketiga, hasil peninjauan digunakan untuk melakukan perbaikan dan peningkatan kerja. Pada ayat 4 berbunyi perbaikan dan peningkatan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dapat dilaksanakan dalam hal 1. Terjadi perubahan peraturan perundang-undangan. 2. Adanya tuntutan dari pihak yang terkait dengan pasar. 3. Adanya perubahan produk dan kegiatan perusahaan. 4. Terjadi perubahan struktur organisasi perusahaan. 5. Adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi termasuk epidemiologi. 6. Adanya hasil kajian kecelakaan di tempat kerja. 7. Adanya pelaporan. Dan terakhir, adanya masukan dari pekerja atau buruh. Kesimpulan. Dari hasil resume ini, saya dapat menarik kesimpulan bahwasanya kesehatan dan keselamatan kerja adalah suatu usaha dan upaya untuk menciptakan perlindungan dan keamanan dari resiko kecelakaan dan bahaya baik fisik, mental, maupun emosional terhadap pekerja, perusahaan, masyarakat, dan lingkungan. Jadi, kesehatan dan keselamatan kerja tidak melulu berkaitan dengan masalah fisik pekerja, tetapi juga mental, psikologis, dan emosional. Kesehatan dan keselamatan kerja merupakan salah satu unsur yang penting dalam ketenagakerjaan. Oleh karena itulah sangat banyak berbagai peraturan perundang-undangan yang dibuat untuk mengatur masalah kesehatan dan keselamatan kerja. Meskipun banyak ketentuan yang mengatur mengenai kesehatan dan keselamatan kerja, tetapi masih banyak faktor di lapangan yang mempengaruhi kesehatan dan keselamatan kerja yang disebut sebagai bahaya kerja dan bahaya nyata. Masih banyak pula perusahaan yang tidak memenuhi standar dan keselamatan dan kesehatan kerja sehingga banyak terjadi kecelakaan kerja. Oleh karena itu perlu ditingkatkan sistem manajemen kesehatan dan sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja yang dalam hal ini tentu melibatkan peran bagi semua pihak, tidak hanya bagi para pekerja saja, tetapi juga pengusaha itu sendiri, masyarakat dan lingkungan sehingga dapat tercapai peningkatan mutu kehidupan dan produktivitas nasional. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih.